Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu sehingga kita bisa berkumpul meskipun melalui daring ini. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu Ibu Setiani Novitasari, MPD, dan Ibu Isna Oktavianti, SPD. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, yang Liza Lalu Teguh Laksana sebagai pemateri. Yang kedua, Ahmad William Pratama sebagai pemateri. Yang ketiga, Liza Ayu Anggraini sebagai pemateri. Yang keempat, Lulu Herayani sebagai pemateri. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Liza Ayu Anggraini. Kepada Saudari Liza Ayu Anggraini dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu dimensi pendidikan IPS. Dimensi pendidikan IPS itu diajarkan secara terpadu dari 4 kajian, yaitu yang pertama geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Pembelajaran ini berbasis kontekstual dengan mengamati dan belajar dari pengalaman sosial sekelilingnya. Karakteristik pembelajaran pendidikan IPS ini mampu menjadi perkembangan psikologis peserta didik pada usia sekolah dasar yang selalu ingin tahu, berpikir kritis, dan senang bereksplorasi. Menurut Sapria, program pembelajaran pendidikan IPS yang komprehensif itu adalah program yang mencakup 4 dimensi, yaitu diantaranya seperti dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dimensi tindakan atau action. Walaupun keempat dimensi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun dalam proses pembelajaran pendidikan IPS, keempat dimensi ini saling melengkapi. Untuk kepentingan analisis akademik, keempat dimensi ini dibedakan agar guru dapat merancang proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur. Baiklah, selanjutnya itu pembagian dimensi pendidikan IPS. Yang pertama itu ada dimensi pengetahuan atau knowledge. Seperti yang kita ketahui, peserta didik itu memiliki kecerdasan masing-masing atau tingkat limitnya masing-masing. Oleh karena itu, setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa pengetahuan sosial meliputi peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu. Ada juga yang mengemukakan bahwa pengetahuan sosial mencakup keyakinan-keyakinan dan pengalaman belajar siswa. Pengetahuan mencakup 4 hal, diantaranya ada pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Yang pertama itu pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual di sini merupakan pengetahuan yang memiliki bit-bit informasi atau terdiri dari informasi-informasi yang terpisah dan tidak terhubung, serta tingkat abstraksinya itu rendah, sehingga bisa dikatakan bahwa pengetahuan konseptual ini bersifat real. Unsur dasar yang harus diketahui siswa agar pengetahuan faktual ini merupakan unsur dasar yang harus diketahui siswa agar dapat mengenal suatu disiplin ilmu atau untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam ilmu pembelajaran tersebut. Selain itu, pendidikan konseptual ini memiliki unsur yang digunakan oleh para ahli untuk memahami, mengomunikasikan disiplin ilmu akademiknya secara sistematis. Salah satu ciri dari pengetahuan konseptual ini adalah terdiri dari beberapa simbol yang konkret, sehingga bisa dikatakan bahwa pengetahuan konseptual ini merupakan pengetahuan yang bersifat real. Yang kedua, ada pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual ini meliputi pengetahuan kategori dan klasifikasi serta hubungannya dengan
dengan hal-hal yang lebih rumit. Dalam bentuk pengetahuan yang tersusun, seperti misalnya skema, model mental, atau teori implisit atau eksplisit dalam model psikologi kognitif yang berbeda. Semua itu dalam pembelajaran itu dikaji dalam pengetahuan individual mengenai bagaimana materi khusus disusun dan distrukturisasikan. Yang ketiga ada pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan tentang keterampilan khusus, tahapan sistematis mengenai sistem program yang meliputi input, proses, dan output. Prosedur berarti tahap demi tahap suatu proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. Penguasaan pengetahuan prosedural ini dimaksudkan untuk misalnya agar siswa itu dapat melaksanakan penelitian melalui proses yang bertahap. Seperti misalnya proses yang pertama yaitu misalnya siswa harus merumuskan masalah atau pertanyaan. Yang kedua, merumuskan latar belakang pemikiran. Terus yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji kebenaran hipotesis melalui eksperimen, menganalisis hasil dan menyimpulkan bahwa hipotesis itu benar atau salah. Terus yang terakhir itu merumuskan hasil dari penelitian atau eksperimen yang dilakukan. Pengetahuan prosedural ini bisa juga dalam proses berpikir yang dapat diwujudkan dalam proses berpersepsi, introspeksi, mengingat, berkreasi, berimajinasi, ataupun mengembangkan ide. Selain itu, terdapat penguasaan untuk merumuskan atau mengikuti tahap kegiatan sesuai dengan proses yang seharusnya. Sehingga pengetahuan prosedural ini sangat penting agar proses belajar seorang guru harus dapat mengenal atau dalam KD itu, dalam pembelajaran itu terdapat KD-KD. Nah, seorang pendidik itu harus dapat mengenal pengetahuan prosedural agar proses belajar mengajar dalam kelas itu bisa berlangsung sesuai dengan tahap kegiatannya. Terus bagian pengetahuan yang terakhir itu ada pengetahuan metakognitif, yang dimana yang dimaksud dengan pengetahuan metakognitif itu adalah menyatakan bahwa pengetahuan metakognitif terdiri atas dua unsur, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Metakognitif merujuk pada proses menguasai ilmu pengetahuan dan proses berpikir. Dalam pengetahuan kognitif, siswa dapat menggunakan ilmu pengetahuan yang telah dikuasainya itu untuk membangun pengetahuan baru. Metakognitif bisa juga dimaknai memiliki pemahaman mengenai belajar dan cara belajar. Salah satu ilmuwan yaitu Flavel sendiri membagi metakognitif ke dalam 3 kategori, yaitu ilmu pengetahuan tentang variabel orang, variabel pekerjaan, dan variabel strategi. Memahami tipe belajar dari diri sendiri termasuk variabel orangnya. Variabel pekerjaan mencakup aktivitas belajar dan langkah kegiatan berpikir pada kegiatan belajar. Belajar menjadi proses beraktivitas dan berkarya. Meningkatkan pengetahuan metakognitif akan terlihat pada strategi guru memfasilitasi peserta didiknya dalam mengembangkan daya belajar yang tidak hanya mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya, namun juga harus terampil dalam belajar. Misalnya, siswa itu harus diharapkan dapat mengembangkan kemandirian dalam menerapkan berbagai cara, sehingga mengembangkan pengetahuan yang bermodalkan pengetahuan sebelumnya yang sudah dipelajari. Mungkin sekian dapat saya jelaskan dari bagian dimensi pengetahuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Lalu Teguh Budi Laksana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yakni dimensi keterampilan.
yang dimana kita ketahui pendidikan IPS sangat memperhatikan dimensi keterampilan, di samping pemahaman dan dalam pengetahuan, kecakapan, mengolah dan merupakan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, dapat diuraikan sejumlah keterampilan yang diperlukan sehingga menjadi unsur dalam dimensi IPS dalam ilmu pengetahuan sosial dalam proses pembelajaran. Yang pertama, adalah keterampilan meneliti. Baik di sini keterampilan meneliti yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan mengolah data antara lain. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau isu. Yang kedua, mengumpulkan data dan mengolah data. Yang ketiga, menafsirkan data. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, menilai bukti-bukti yang ditemukan. Yang keenam, menyimpulkan. Yang ketujuh, menerapkan hasil temuan dalam konteks yang berbeda. Yang kedelapan, membuat pertimbangan nilai. Slide selanjutnya. Yang slide selanjutnya keterampilan berpikir. Di sini, keterampilan berpikir yang perlu dikembangkan oleh guru kelas untuk peserta didik. Yang pertama adalah mengkaji dan menilai data secara kritis. Yang kedua, merencanakan. Yang ketiga, merumuskan faktor sebab dan akibat. Yang keempat, memprediksi hasil dari suatu kegiatan atau peristiwa. Yang kelima, menyarankan apa yang akan ditimbulkan dari peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang keenam, curah pendapat. Yang dimana kita ketahui pendidikan sosial adalah berbagai keluhan atau berbagai masalah dalam lingkungan sosial tersebut. Maka dari itu, curah pendapat yang harus kita lakukan sebagai pendidik itu harus dikemukakan untuk bisa melibatkan anak peserta didik. Yang ketujuh, berspekulasi tentang masa depan. Yang kedelapan, menyarankan berbagai solusi alternatif. Yang kesembilan, mengajukan pendapat dari perspektif yang berbeda. Yang ketiga, keterampilan partisipasi sosial. Beberapa keterampilan partisipasi sosial yang perlu diajarkan oleh guru menjadi partisipasi yang baik dan benar. Yang pertama adalah mengidentifikasi akibat perbuatan dan pengaruh ucapan terhadap orang lain. Hal itu bakalan banyak berpengaruh jikalau kita mengucapkan kosakata yang tidak benar kepada masyarakat lain. Karena sifat-sifat individual orang itu berbeda, maka dari itu kita sebagai pendidik harus bisa menekan ucapan dan kosakata yang baik sehingga bisa ditiru oleh anak didik. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain. Yang dimana kita ketahui setiap orang itu harus saling menghormati. Tidak harus yang tua menghormati yang muda, tidak harus muda menghormati orang tua. Rasa hormat itu akan timbul jikalau kita menghormati satu sama lain, tidak peduli pandang, tidak peduli usia, umur, ataupun jenis kelamin. Yang ketiga, berbagi tugas dan pekerjaan dengan orang lain. Apabila kita sudah mempunyai sifat rasa hormat dan ketika kita mau melakukan tugas dan tugas itu tidak bisa dilakukan oleh kita, maka kita membutuhkan orang lain. Yang dimana kita ketahui bahwa dimana kita berbuat baik, maka orang akan membantu kita. Yang keempat, berbuat efektif sebagai anggota kelompok. Yang kelima, mengambil berbagai peran kelompok. Nah, di sini sangat penting, di mana kita ketahui bahwa peranan setiap individu itu berbeda. Maka dari itu kita harus memaksimalkan potensi dalam diri kita sendiri untuk bisa memaksimalkan peran di berbagai kelompok tersebut, sehingga kelompok yang kita tempati itu bisa berjalan dengan semestinya. Yang keenam, menerima kritik dan saran. Nah, ini sangat penting jikalau kita ingin berkembang. Di mana kita ketahui jikalau kita tidak
menerima kritik atau saran dari orang lain atau acuh tak acuh, maka kita tidak akan pernah berkembang. Seorang sukses itu orang yang mau mendengarkan kata orang lain dan bisa dan mampu berbuat baik dan mampu membuktikannya. Yang ketujuh, menyesuaikan kemampuan dengan tugas yang harus diselesaikan. Seperti yang saya sudah jelaskan dari tadi, kemampuan dari individu itu berbeda, maka dari itu kita harus memaksimalkan potensi kita, misalnya mengerjakan tugas. Nah, tugas yang kita kerjakan itu harus kita maksimalkan. Jikalau kita tidak bisa, maka tanyakan kepada orang yang lebih mengerti, sehingga ilmu yang tadinya tidak kita dapatkan akan kita dapatkan dan bisa kita berbagi sesama lain. Yang D, keterampilan komunikasi. Pengembangan keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang penting dari pendekatan pelajaran IPS. Khususnya dalam inquiry sosial, setiap peserta didik perlu diberi kesempatan untuk mengungkapkan idenya dalam bentuk lain seperti film, drama, seni, pertunjukan, foto, bahkan dalam bentuk peta. Nah, kita ketahui berkomunikasi ini sangat penting di dalam bermasyarakat. Jikalau kita tidak berkomunikasi dalam bermasyarakat itu, maka kita tidak akan pernah bisa menerima ilmu yang ada dan tidak bisa berkembang dengan baik dalam bermasyarakat itu. Yang selanjutnya, dimensi nilai dan sikap yang akan dijelaskan oleh saudari saya, Lulu Herayani, pada waktu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi nilai dan sikap. Nilai yang dimaksud di sini ialah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika bertindak atau berpikir. Mempribadi artinya melekat di dalam diri seseorang sehingga akan dibawa di kehidupan sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nilai itu biasanya dipelajari sebagai hasil interaksi antara individu maupun kelompok, seperti yang paling sederhana itu adalah keluarga, karena keluarga itu merupakan kelompok atau orang terdekat dengan diri individu tersebut. Jadi kita mempelajari nilai dan sikap itu mungkin induknya atau awalnya kita mempelajari dimensi nilai dan sikap itu dari keluarga kita. Selanjutnya ada dua bagian dari dimensi nilai dan sikap. Yang pertama, nilai substantif. Nilai substantif adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya itu berupa hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Jadi dalam nilai substantif itu setiap orang memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda-beda tentang suatu hal. Misalnya di dalam suatu keluarga itu berbeda pandangannya mengenai suatu hal, walaupun dia berasal dari keluarga yang sama. Hal tersebut dilatar belakangi karena keyakinan setiap individu itu tergantung dari pendidikan atau pengetahuan yang dimilikinya. Jadi intinya dalam nilai substantif itu kita bisa menghargai adanya perbedaan tentang sesuatu, misalnya perbedaan agama. Guru itu harus bisa mengajari bagaimana toleransi terhadap perbedaan yang ada untuk menghindari konflik antara peserta didik. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai prosedural. Nilai-nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan antara lain nilai kemerdekaan. Nilai kemerdekaan ini contohnya seperti tidak ada diskriminasi antara peserta didik. Contoh yang biasa terjadi itu dalam dimensi ini seperti bullying. Kemudian toleransi itu sendiri menghargai perbedaan yang ada. Misalnya menghargai perbedaan agama atau menghormati terhadap perbedaan yang ada dalam sebuah diskusi.
Kemudian ada nilai kejujuran. Kejujuran misalnya dalam ruang lingkup seperti tidak menyontek ketika mengerjakan tugas atau tes. Kemudian menghormati kebenaran. Misalnya ada suatu masalah yang terjadi di antara peserta didik. Artinya bagaimana seorang guru harus bisa mengajarkan bagaimana agar tidak gengsi atau tidak malu untuk meminta maaf atau mengakui kesalahannya. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Di sini misalnya contohnya itu jika ada diskusi, ajari anak didik itu untuk bisa menghargai pendapat yang berbeda di antara mereka. Nilai-nilai yang tadi saya jelaskan itu merupakan kunci yang dapat menyokong terciptanya masyarakat atau anak didik yang bisa hidup secara demokratis, seperti toleran terhadap perbedaan yang ada, menghormati pribadi orang lain, dan bersama-sama dalam belajar untuk menjadi lebih baik. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lulu Heriani atas materi yang dipersampaikan. Baik, ke materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kami Ahmad William Pratama, yakni dimensi tindakan waktu dan tempat di persidangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemateri yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu dimensi tindakan. Yang dimana dimensi tindakan merupakan dimensi pendidikan IPS yang sangat penting karena tidak dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Tindakan sosial merupakan dimensi pendidikan IPS yang penting karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Mereka dapat belajar berlatih secara konkret dan praktis dengan belajar dari apa yang diketahui dan dipikirkan tentang isu-isu sosial untuk dipecahkan sehingga jelas apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara peserta didik menjadi warga negara yang efektif di masyarakat. Dimensi tindakan sosial dapat diajarkan pada semua jenjang dan semua tingkatan kelas. Dimensi tindakan sosial untuk pembelajaran IPS meliputi 3 model aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, percontohan kegiatan dalam memecahkan masalah di kelas seperti cara bernegosiasi dan bekerja sama. Misalnya siswa usia 5 tahun bertukar pendapat dengan gurunya tentang tempat-tempat piknik apa saja sebagai alternatif dan mana yang akan dipilih. Dan yang kedua, berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan misalnya dengan kelompok masyarakat pecinta lingkungan, masyarakat perajinan, masyarakat petani, pedagang, dan melakukan survei pengamatan, serta wawancara dengan pedagang di pasar tradisional. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas, khususnya pada saat siswa diajak untuk melakukan. Sekian, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Ahmad William Pratama. Dengan berakhirnya presentasi kita pada sore hari ini, saya selaku moderator akan menutup presentasi kelompok kami. Bila ada kosakata atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Mungkin banyak kekurangan dari kelompok kami mohon maaf.
ini adanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.